Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita dengan cara kita menjadi orang-orang yang beriman dan kita buktikan keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Saudara sekalian, semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah wajib hukumnya. Dan semua larangan yang ada dalam Al-Quran yang Allah larang kita mengerjakannya adalah haram hukumnya. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa, kita harus bersiap sedia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, sebagian dari perintah Allah yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan adalah menunaikan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang tadi dibaca di permulaan khutbah. Allah nyatakan wal budna, dan onta itu wahai Muhammad, ja'alnaha lakum, kami telah menjadikan onta itu untuk kalian. Yang onta tadi adalah min sya'airillah, sebagian dari tanda syiar-syiar Allah, sebagai tanda agama Allah ini. Lakum fiha khair, untuk kalian pada onta itu ada kebaikan. Maksudnya saudara, Allah memberitahu kepada kita bahwa setiap datang bulan Dzulhijjah, yang tanggal 10 Dzulhijjah nanti, kalau tidak ada perbedaan pendapat di negara kita ini, maka hari raya akan jatuh pada hari Kamis. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, ada sebagian telah mengumumkan akan merayakan Idul Adha pada hari Rabu tanggal 10 Dzulhijjah,
dan satu lagi mungkin akan tetap mengikuti yang sudah terlanjur dicetak di penanggalan pemerintah. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Kamis di bulan Juni ini, di tanggal 29 Juni kalau tidak salah. Jadi saudara, mau yang mana yang saudara lakukan terserah saja, karena perbedaan pendapat di negara kita rupa-rupanya sulit untuk dipersatukan. Saudara sekalian, yang penting adalah Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah kurban. Salah satunya adalah dengan menyembelih onta. Kalau dulu di zaman Nabi, onta yang disembelih. Kalau tidak onta, maka boleh diganti dengan sapi. Kalau tidak ada sapi, boleh diganti dengan seekor kambing. Kalau seekor kambing untuk satu keluarga, seorang suami dengan seluruh istrinya dan seluruh anak-anaknya, cukup berkorban satu ekor kambing saja. Kalau saja ada satu keluarga yang terdiri dari satu suami dengan istri 4, anaknya 20, cukup satu ekor kambing saja disembelih, itu sudah mencukupi. Tapi kalau saudara ingin berkorban satu ekor sapi untuk 7 keluarga saudara, silahkan. Tapi kalau untuk satu keluarga cukup satu ekor kambing saja. Tapi untuk 7 keluarga boleh dengan satu ekor sapi. Dan onta juga begitu, boleh diperserikatkan untuk berkorban 7 keluarga menurut riwayat yang sahih. Dan boleh juga untuk 10 keluarga. Jadi saudara sekalian, mana saja yang akan kita pilih sebagai korban untuk persembahan kepada Allah, itu kita laksanakan karena menjalankan perintah Allah. Yang kata Allah, lakum fiha khair, untuk kalian pada onta atau binatang korban itu ada kebaikan yang banyak. Yang oleh Rasulullah SAW diterangkan bahwa ketika kita menyembelih seekor binatang korban, kata Rasulullah SAW, maka nanti binatang korban itu akan datang di hari kiamat dengan masih utuh, seluruh tubuhnya dikembalikan lagi semuanya, dan kita akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak jumlah bulu dari binatang korban itu tadi. Setiap bulu dari binatang korban yang kita korbankan itu menjadi satu hasanat. Nah, ada berapa bulu, berapa jumlahnya bulu kambing, seekor kambing yang kita sembelih, silakan saudara hitung sendiri. Ya, itulah kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang berkorban seekor kambing. Kalau dia berkorban seekor sapi, karena di negara kita nggak ada yang onta, maka dengan satu ekor sapi tadi, silakan saudara hitung bulunya, maka jumlah kebaikan sejumlah itulah yang akan kita dapatkan. Tapi saudara sekalian, yang harus kita ingat adalah kita lakukan korban tadi dengan ikhlas karena Allah. Karena kata Allah, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah, kata Allah dalam surat yang tadi dibaca, tidak akan sampai kepada Allah, ya, apa? Luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan tidak pula darah-darahnya. Walakin, akan tetapi, yanaluhu, akan sampai kepadanya, akan sampai kepada Allah, at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Idul Kurban, perintah menyembelih kurban pada hari raya Idul Kurban yang akan datang, maka niatkanlah itu karena Allah. Karena itulah syarat diterimanya amalan kita. Dan laksanakanlah penyembelihan binatang kurban tadi menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat diterimanya dua amalan ada dua. Satu, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tata caranya harus mengikuti tata cara dari Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yang kedua, niatnya harus ikhlas, hanya karena Allah kita melaksanakannya. Jadi sekalian, Rasulullah SAW ada mengatakan dalam sebuah hadis yang sudah sering diulang-ulang. Setiap kali Idul Adha kita mendengar hadis ini dibaca oleh para ulama, para kiai, para asatid, para ustadz atau para muballigh. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ada pada dia satu kelonggaran harta, walam yudhohi, lalu dia tidak mau menyembelih kurban, fala yakrobanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekat ke tempat kami sholat. Gak usah sholat Idul Adha sekalian, kata Rasulullah SAW. Kalau dia mampu mengumpulkan uang dalam 1 tahun untuk membeli seekor kambing, atau untuk patungan urunan membeli seekor sapi, maka lakukanlah itu karena Allah.
Kalau tidak, enggak usah sholat sekalian, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita semua keikhlasan dan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.